wabarakatuh. Kali ini gue berkesempatan nge-review Vega Street Racing di belakang gue. Kebetulan ownernya ada di sebelah gue. Berkenalan dengan siapa bang? Fajar. Dengan Fajar? Ya. Domisili di mana bang? Di Depok. Di Depok? Iya. Mau nanya nih bang, berkaitan dengan Veganya. Sejarah dapetin Vega ini gimana bang? Ini bapak gue dulu beli. Ini motor kedua bapak gue. Ya udah sampai dia beli motor ketiga, dijual motor pertamanya. Udah yang ini buat gue. Dari SD udah megang. Oh, diwarisin berarti bang? Diwarisin ya. Aslinya ini motor warna apa ya bang? Tahun berapa? Motor ini 2007. Aslinya ini Vega R New yang limited edition. Oh, yang merah hitam? Iya, merah hitam yang rada berasa. Iya. Dirubahnya jadi street racing kayak begini ya bang? Iya. Alasannya kenapa tuh bang? Nyari yang beda aja. Soalnya sedikit cerita juga, kalau misalnya gue udah berapa kali ganti-ganti konsep dari yang standar daily sampai yang bener-bener full standar, itu kayaknya kayak kurang masuk aja gitu. Akhirnya gue mutusin ya udahlah buat street racing aja, kan ada motor kedua juga buat warawiri gitu. Jadi SR ini terinspirasi dari mana ya bang? Kalau inspirasi sih gue ada beberapa ya, dari akun Instagram. Pertama dari orang Thailand, dari ada Instagram namanya Ming Speed, dari Kus juga. Pokoknya sekitar itu deh yang main-main SR deh. Gitu. Oh, jadi ngikutin mereka ya, orang yang terinspirasi. Abang punya komunitas atau klub gak bang? Ada komunitas. Apa tuh? Namanya Vega 17 Bogor. Oh, namanya Vega 17 Bogor. Yeah. Kopdarannya di Warung Jambu. Warung Jambu. Oh, berarti yang lewatin flyover itu? Iya, lewatin flyover. Di sebelah mana itu bang, kalau boleh tahu bang? Di sebelah kanan, dari flyover sih nggak jauh sih, dari situ ada sebelah kanan. Oh, putar balik berarti ya? Lanjut ke part yang menempel nih bang. Untuk master remnya pakai punya apa? Kalau master rem pakai Brembo klasik, Brembo klasik kiri kanan. Kalau gas spontannya? Gas spontannya pakai punya Domino yang satu kabel. Yang satu kabel. Untuk hand gripnya sendiri? Hand gripnya pakai punya Domino. Domino juga sama. Nah, kalau untuk ini kan setengah udah pendek nih bang. Motongnya tuh berapa senti? Di bagian mananya juga? Motongnya sih di bagian kupu-kupu ya, itu sekitar 3-5 cm lah dipotong biar nempel banget sama segitiganya tuh, bawahnya itu sih. Nah, lanjut ke bagian pengeremannya nih bang. Untuk selang remnya pakai punya apa? Selang rem gue pakai punya Morin. Punya Morin. Kalipernya pakai punya standar. Punya standar. Iya. Untuk disnya? Disnya pakai punya Sunstar. Sunstar. Iya. Untuk baut-bautnya pakai punya apa bang? Baut-bautnya pakai punya stainless yang 2 kunci. Yang 2 kunci. Peleknya menggunakan apa nih? Peleknya gue pakai punya BRT Semco. Oh, BRT Semco. Bannya? Bannya pakai FDR Genzi. FDR Genzi. Plus minusnya pakai pelek BRT apa nih bang? Plus minusnya emang sih peleknya enteng. Cuma kalau buat touring ini kan motor kadang-kadang dibawa touring juga. Kalau minusnya buat touring ya ada lubang-lubang ya pasti bengkang lah, pasti penyok segala macem. Cuma dia recommended, cuma gue nggak nyaranin banget kalau buat tampilan SR, karena kan SR kebanyakan bannya kecil. Ininya kecil juga, peleknya ini ukurannya kan lebih gede. Oh, kalau boleh tahu ukuran berapa ya bang? Bagian Ukuran depan sama belakangnya? Bagian depannya itu 160, belakangnya 185. Oh, tapak lebar berarti hitungannya ya? Jatuhnya tapak lebar. Oh, pantesan bannya jadi kelihatan lebih ceper. Bannya lebih ceper. Makanya gue pakai ban Genzi yang ukurannya 225 sama 215. Nah, lanjut geser ke bagian tengah nih bang. Untuk spek mesinnya, ini udah di bore up apa standar? Udah di bore up. Udah di bore up. Kalau boleh tahu detail, apa aja nih bang yang diganti?
Gue pertama pakai SR diameternya 59,00. Terus klep pakai Sonic tapi struk standar, tapi udah dibandul. Nah, bagian headnya gue bikin Kuba namanya Betap, dibikin Betap. Udah gitu pakai per klep Moto1. Klepnya pakai punya Honda Sonic yang original. Pelatuknya pakai punya BRT. Ya sisa-sisanya porting aja sih, ngukurin ukurannya. Sama terakhir sih paling karbunya sama inteknya. Intek bikin dari standar, dipotong-potong, dilem-lem, udah itu doang sih. Sama karbunya PWK ukuran 30. Nah, kalau untuk pengapiannya nih Bang, udah total loss apa masih standar? Apinya itu masih standar, cuma paling kayak pick up, magnet gitu-gitu ya dienteng-entengin, karena kan motor kadang-kadang dibuat main juga, kadang-kadang dibuat touring juga gitu. Iya. Terus kalau coil pakai standar punya motor Honda injeksi. Sama CDI-nya gua pakai mesen gua di Jawa, ada orang Jawa dia tukang rakit CDI di Jawa Timur. Oh, berarti CDI-nya handmade. Bukan buatan pabrikan apa gimana? Iya, gitu? Bukan buat pabrikan apa-apa. Dia handmade. Dari original dibikin, dibungkus lagi sama dia baru dijual. Modifikasi berarti. Modifikasi CDI-nya. Nah, kalau untuk koplingnya nih Bang, pakai punya apa? Koplingnya itu dalamnya gue pakai punya FR, kampasnya pakai punya FR, rumahnya masih standar. Kalau untuk balancernya, udah dibikin apa emang cuma sekedar las-las doang nih? Kalau bagian dari balancer kan, bagian kopling balancer dia kan gue tadinya pakai punya orinya di las. Nah, berhubung itu rusak, jebol terus, akhirnya gue ngorder di orang lain, bikin ukurannya berapa, 900 kalau nggak 900 gram. 900 gram. Kalau untuk knalpotnya sendiri nih Bang, pakai punya apa? Kalau knalpot gue udah beberapa kali ganti. Pertama gue udah pakai Elmar, udah pakai JRM yang Purbalingga, sama terakhir sih ini gue udah pakai OPBR Purbalingga juga. Cuma ya baik lagi, gue sih udah kebutuhan, emang udah enaknya di OPBR sih, sekalian masuk ke stylenya juga gitu. Kalau untuk diameternya nih Bang, dari leheran itu ke belakangnya berapa ya? Kalau diameter depannya gue pakai ukuran 30, ke belakang inlet belakangnya yang nyambung ke silencernya itu ukuran 50 cm. Ini kan udah dirubah jadi monoshock nih. Apa aja sih Bang yang dirubah? Gua sih ngerubah, orang kan banyak kalau misalnya request monoshock apa segala macam gitu ya. Kalau gua nge-request itu ya nggak mau ribet. Pertama gue emang nggak mau ribet sih orangnya, terus juga emang ya udah gitu. Maksudnya ya nggak mau rangka tetap standar apa segala macam. Banyak orang tukang las nyaranin rangkanya dipotong apa segala macam. Gue sih enggak. Nah makanya gue ngalahin dudukan aki, gue bikin dilas, bikin plat apa segala macam. Nah udah jadi sih sebenarnya gitu doang. Sebenarnya itu juga low budget sih sebenarnya, daripada kalau motong rangka kan kadang-kadang ini ya apa namanya, jadi nggak presisi. Ya jadi nggak presisi kadang-kadang belakangnya gitu sih. Berarti armnya pakai punya apa nih Bang? Armnya gue pakai punya MX Old. Oh, MX lama, Old. Iya. Jadi tapi kalau buat mainnya sok belakang masih main? Masih main. Masih enak. Dudukan joknya nih Bang. Itu sengaja dibikin kayak begitu? Iya, gue kan balik lagi tadi kan dari inspirasi dari orang juga ya. Kebanyakan gue tadinya emang mau pakai box karena udah emang mau pakai monoshock, terus pakai box kayaknya kurang serk aja gitu menurut gue. Akhirnya gue bikin lah dudukan, kayaknya bagus nih, terus gue akalin apa segala macam, ya udah akhirnya dibikin dudukan kayak gitu. Bikin dudukan kayak begini ya. Boleh nih Bang dinyalain motornya? Boleh. Oke, siap, yuk kita nyalain. Ya.